Panca, apa kabar? Ya halo, Dinda. Oke Kak Panca, mungkin sebelum kita ke podcast DPM Faunut yang pertama kali, mungkin aku mau nanya tentang kesibukan Kak Panca dan keseharian Kak Panca selama ini apa aja sih? Oke, makasih Din. Ini direct langsung ya pertanyaannya. Ini benar-benar tidak ada bridging, tidak ada Tidak ada intro, bridging, kita langsung nembak banget ya. Iya. Oke, jadi keseharianku masih menyelesaikan studi S2 di Magister Kenotaratan Universitas Udayana sambil ada kerja-kerja freelance dan masih juga kemudian menjabat sebagai ketua STT di Banjar dan wakil ketua Karang Taruna untuk mengisi waktu luang. Keren banget. Jadi Dinda sibuk sekarang ngapain? Oke, kalau sibuk sekarang Dinda itu menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Angkatan 21 di mahasiswa akhir, membuat skripsi dan menjadi wakil dua DPR. Berarti udah Upload UP? akan berjalan. Oh, akan berjalan. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah ketua DPM Faunut di periode 2020-2021. Benar apa aja? Nah, DPM Faunut sekarang mengadakan podcast tentang minat penurunan mahasiswa dan pentingnya organisasi. Kita akan mengupas secara lengkap kenapa sih? Ya, mengupas secara lengkap. Oke, kenapa sih sebenarnya mahasiswa itu turun minatnya di organisasi dan menurut Kak Panca kenapa penting? Nanti kita akan bahas di akhir. Mungkin sekarang sebelum ke sana kita membahas pengalaman Kak Panca kan menjadi seorang ketua DPM di 2021-2022, apalagi itu 2020-2021, apalagi itu merempet ke COVID-19. Gimana sih pengalaman Kak Panca kalau boleh tahu? jadi saya waktu itu lebih terlalu formal pakai saya ya, aku aja ya. Karena kalau gue kan terlalu biar keren gitu. pakai K juga nggak apa-apa. Pakai G aja boleh. Oke, lanjut. Jadi aku waktu itu terpilih sebagai ketua DPM di tahun 2020 dan aku pada saat itu mengalami yang namanya pandemi COVID-19 dan ya aku merasakan sekali bahwa pengalaman di tahun itu spesial banget karena untuk pertama kali ya kemudian aku nggak bisa minta pertimbangan ke siapapun karena memang pandemi itu terakhir nggak salah berjalan itu sekitar 100 tahun yang lalu, sekitar 19 kalau nggak salah. Nah jadi saking lamanya kan nggak mungkin aku nanya sama yang udah nggak ada kan. Akhirnya kemudian kita berjalan, kita melihat kondisi, wah ternyata emang sangat sulit sekali. Tapi aku masih ingat pada saat itu prinsip yang aku kemudian terapkan kepada teman-teman atau anggota aku tuh, in the end kemampuan terbaik manusia itu bukan pemikirannya tapi adaptasinya dia gitu. Sehingga apapun kondisinya kita beradaptasi, segala kegiatan yang memang tujuannya positif dan baik kita coba jalankan gitu. Sambil melihat situasi dan kondisi, dan pada saat itu memang panik, nggak tahu vaksin pada saat itu kan, nggak kayak sekarang kemudian masih berebutan vaksin, tiba-tiba ada informasi sekian ratus ribu orang meninggal per hari, berapa ribu orang meninggal sehari, kita nggak boleh keluar, kemudian mulai pertama kali pakai masker, terus akhirnya semua orang kemudian diam diri di rumah dan akses internet jadi lebih luas lagi digunakan. Akhirnya mungkin era itu penting untuk dilewati karena menurutku itu salah satu era yang merubah penggunaan teknologi oleh manusia. Akhirnya kita punya Zoom, kita punya Webex, kita punya Google Meet pada saat itu. Kemudian mungkin kalau masih ingat pada zaman itu kuliahnya masih tugas-tugas aja atau ada yang kuliah terus off-cam gitu padahal tidur gitu. Tapi ya kita beradaptasi dan melihat bahwa penggunaan teknologi itu memungkinkan, sehingga bertahun-tahun setelah itu, artinya 4 tahun setelah kejadian itu, aku melihat banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan, teknologi yang bisa digunakan oleh manusia gitu. Gimana untuk anggota kakak, apakah dia bisa beradaptasi dengan baik atau bahkan mungkin kayak aku nggak bisa deh, atau gimana? Pada saat itu aku harus bersyukur sama Tuhan bahwa
teman-temanku cukup melek teknologi ya, sehingga banyak sekali kita dapat informasi tentang teknologi yang bisa digunakan, kemudian informasi-informasi mengenai kira-kira untuk kegiatan seperti ini dengan tujuan seperti ini gimana sih cara kita ngadain supaya tetap aman, tetap dengan posisi menjaga satu sama lain dalam kondisi COVID kan, supaya tetap sehat, nggak ada yang ketularan, tapi kemudian tidak mengurangi esensi atau makna dari acara tersebut. Gitu. Jadi untungnya sih teman-teman banyak hampir semuanya kemudian bisa beradaptasi dengan baik. Gitu. Oke. Jadi pas periode kakak itu pasti kegiatan tetap lanjut walaupun COVID kan ya? Tetap ada lanjut semua kegiatan, apalagi di LMFH kita kenal bahwa kegiatan itu banyak sekali. Mungkin sebagai ketua DPM, apa sih inovasi kakak untuk melanjutkan tetap kegiatannya dengan kondisi COVID itu? Inovasi-inovasi kakak, bagaimana cara mengumpulkan panitianya, bagaimana cara kakak untuk mengajak teman-teman fungsionaris untuk tetap membuat acara? Ini menarik sebenarnya pertanyaannya, soalnya sebenarnya kita punya kekuatan teknologi di tangan kita, tapi nggak pernah kepake aja gitu. Sehingga inovasi yang saya rasa paling bagus bisa saya lakukan adalah menerapkan teknologi pada kegiatan-kegiatan LMFH Unmul bersama Ketua BEM pada saat itu di dialogi. Nah, jadi kami melihat bahwa teknologi ini sebenarnya senjata, tapi jarang dipakai karena memang ada kepentingan untuk menggunakan ini, sehingga komunikasi kami gunakan lewat Cisco Webex atau lewat Zoom, kemudian diskusi banyak lewat grup WA atau lewat call gitu. Nah, jadi memang karena kesulitan untuk bertemu satu sama lain, maka teknologi adalah inovasi terbaik yang bisa digunakan. Bahkan saya masih ingat hasil diskusi kami, akhirnya kami bersepakat menggunakan platform pemilihan waktu itu ketua BEM dan ketua DPM pertama kali online, yang belum pakai iMissio kalau nggak salah, kita belum pakai iMissio. Jadi kalau nggak salah namanya tuh dukung calonmu. Itu pertama kali kemudian kita bisa menggunakan platform yang online nih gitu dalam kondisi pemira, dan ya banyak sih jadi orang bisa karena mereka nggak perlu berangkat ke kampus untuk milih dan ini dan sebagainya, maka tinggal diam di rumah, mereka akses, mereka login, mereka milih, selesai gitu. Sambil nonton anime atau K-pop misalnya atau K-drama misalkan kan, jadi oke lah. Atau Badalgona pada zaman itu kan ya. Badalgona gitu kan sambil milih pemirah. Bisa kan? Bisa banget. Muter, habis itu ini lanjut kan bisa. Berarti gimana sih sistematis dari proses itu kak? Gimana dia cara memilihnya? Bagaimana cara kakak mengumpulkan orang untuk memperlihatkan bahwa ini kita ada akun ini untuk pemilihan ini? Apakah mereka ikut dalam pemilihan itu mahasiswanya atau mereka malah acuh ke acuh? Ya menariknya pada saat proses pemilihan itu kita kenalin ke mereka, memang pada saat itu masih banyak yang respon-respon dari teman-teman yang aduh susah banget sih harus kayak gini, tapi kemudian kami jelaskan beberapa teman-teman yang memang punya akses ke banyak mahasiswa yang memang punya pertanyaan, kami berikan ruang untuk berdiskusi atau tanya jawab kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya kita akan jawab, dan kami terbantu sekali lewat KPUM yang memang pada saat itu sosialisasinya gencar sekali, jadi memang sudah terbagi tiap angkatan sehingga lebih mudah pada saat itu. Nah, kami pada saat itu tidak berekspektasi akan banyak yang milih gitu, karena kami berpikir ya udahlah gitu, ini kondisi pertama kali, yang penting kita jalan aja dulu, kita perbaiki ke depannya, dan ternyata memang terjadi peningkatan pemilihan, kalau nggak salah mungkin sampai 50%-an pada saat itu. Dari 7, saya lupa berapa jumlah angka saya, kalau nggak salah saya sampai 50%, mungkin bisa dicek di akun KPUM pada zaman itu ya, karena saya agak lupa. Nah, sehingga kami melihat bahwa kalau kemudian prinsipnya adalah kemudahan, maka ini memang mudah sekali dan memang teman-teman cepat kemudian melakukan pemilihan. Tapi kan ada esensi luber jurdil yang tetap harus dipertahankan. Sehingga secara pribadi sih saya melihatnya pada akhirnya tidak menjadi sebuah masalah untuk melakukan secara online. Kalaupun offline juga bagus. Kita lihat situasi dan kondisi aja. Jadi menurut Kak penting nggak sih pemiranya? Pemira kan selalu penting, tapi pertanyaannya bagaimana kemudian cara membuat mahasiswa FH Unmul itu merasakan pentingnya pemira. Jadi kita sering banget fokus kepada kepada si A ini jadi calon, si B kayaknya nggak nyalon deh gitu.
kita lupa gitu. Ada teman-teman kita mungkin 30-40% yang terserah siapapun dia, aku nggak peduli karena nggak akan ngurus apa-apa dia. Aku akan ujian skripsi sendiri, buat jurnal sendiri, tidak akan membantu gitu. Berarti masih banyak hal-hal yang belum bisa kita lakukan, dan aku mengakui di zamanku juga ya gitu. Masih banyak nih yang aku harus bisa lakukan mungkin ke depannya lewat adik-adik untuk kemudian menarik minat teman-teman untuk mau melakukan pemilihan. Nah, kampanye itu bagus sebenarnya untuk menarik. Tapi kan sekarang kondisi kampanye ini di tengah-tengah kelas, teman-teman yang apalagi kelas-kelas yang di bukit yang panasnya menyalawi itu, dikit-dikit 38 derajat, itu sepanas itu, kemudian sudah capek kelasnya, kemudian sudah ngantuk, siangnya ada orang pemirsa, ya orang nggak akan begitu tertarik gitu. Tapi balik lagi, aku rasa ini roda yang berputar ya gitu. Ketika memang dirasa tidak ada hal yang benar-benar menyentuh, maka tidak akan banyak orang yang berminat. Tapi ketika ada banyak hal menyentuh, orang pasti akan banyak gitu, yang akan memberikan suaranya gitu. Jadi kalau misalnya tadi Kak Panca bilang biar banyak yang menyentuh Pemira itu gimana sih caranya? Karena kan kita juga susah gitu loh untuk menyentuh 500 lebih mahasiswa. Sebagai seorang ketua DPM Pemikiran, sebagai seorang ketua, bagaimana sih caranya? Menurutku keinginan untuk mengabdi itu di LMFA ya, salah satu bentuknya adalah keinginan untuk mengenal dan mengetahui teman-teman kita di sana. Jangan kemudian hanya pada saat Pemira saja baru ingat sama teman-teman mahasiswa. Padahal kita sekelas bareng gitu. Baru masuk kelas, kemudian ngobrol cuman sama circle-nya dia aja, keluar, habis itu ngerasa nggak punya temen, nggak penting teman-teman yang lain. Pada saat mau naik baru ya teman-teman ingatkan saya siapa gitu. Kita kan sudah sekelas bareng gitu. Menurutku kenapa nggak kemudian terlepas mau naik atau nggak, kan nggak masalah untuk punya teman banyak gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang introvert dan extrovert, tapi untuk punya banyak relasi itu penting loh di masa depan gitu. Karena kita nggak tahu orang bisa kerja di mana dan ngapain aja. Jadi jangan kemudian ini yang kemudian menciptakan stigma, baru ada perlunya aja baru ingat sama teman-temannya gitu. Jadi pada saat di kelas bilangnya sibuk gini sibuk gitu. Padahal meluangkan waktu untuk ngobrol sama teman-teman di kantin misalkan, atau ngobrol gimana kabarnya semua gitu, atau nanya sama satu-satu teman-temannya sibuk ngapain, udah buat tugas belum. Sesederhana itu aja udah cukup untuk ngasih tahu. Terus kalau yang beda kelas atau beda angkatan gimana? Banyak sekali teman-teman baik BEM dan DPM itu punya platform atau kegiatan yang berisinya ketemuan. Nggak salah kok untuk menjadi untuk menjadi disegani, nggak harus kemudian berdiri dengan tegap dan berwibawa, itu penting gitu. Tapi nggak lupa bahwa menyapa, halo gimana kabarnya, makasih ya udah datang, boleh tahu namanya gitu. Sekedar ramah tamah itu aja sudah menunjukkan bahwa lembaga ini peduli sama mahasiswanya gitu, dan tidak memisahkan diri, tidak punya jurang pembedaan gitu. Karena masih waktu zaman saya yang saya lihat kayak yang aku lihat tuh kayak kalian ya ini udah peserta datang gitu, mereka tuh cuma angka, mereka cuma peserta gitu. Padahal mereka ini manusia yang punya cerita masing-masing, kenapa mereka datang, kenapa mereka ikut kegiatan, yang bisa ditanyakan dengan humanis gitu kayak, gimana nih teman-teman, apakah dalam kondisi sehat gitu, atau yang baru datang tuh habis dari mana, macetnya tadi gitu. Mungkin bahasa sekarang bahasa basi ya, menurutku sih nggak bahasa basi, tapi itu bentuk kepedulian kita kepada teman-teman mahasiswa gitu, bahwa kami ini ada buat kalian loh gitu. Poinnya adalah kita harus menjadi humanis untuk diri kita sendiri ya. Iya. Untuk walaupun tidak menjadi ketua DPM pun, yes, kita harus menjadi humanis kepada semua orang. Karena toh juga punya teman banyak nggak merugikan juga kan? Iya. Menambah relasi juga. Oke, kita. Bukan teman ya, mungkin kenalan banyak tuh nggak salah. Oke. Teman banyak, ada masalah? Kan takutnya biasalah ada. Takut ada sesuatu. Iya, ntar ada dalam circle kan susah. Tetap jadinya kebuang juga. Kebuang juga jadinya kan. Jadinya nggak punya teman lagi jadi. Aduh. Kita tarik lagi ke belakang. Jadi tadi sebelum COVID itu kan Kak Panca berarti mengalami Pemira yang offline. Ya benar. Berarti Kak Panca saat Pemira offline itu menjadi ketua DPM, calon ketua DPM. Iya. Gimana cara Kak Panca untuk menarik masa Kak Panca?
eh saya nggak tahu di zaman sekarang, di era sekarang ya. Tapi pada zaman itu saya cukup beruntung, senior-senior saya di DPM, mungkin saya bisa mention dari ada Kak Fajar, ada Kak Diaranga Kuncoro, ada Gio Arjuna. Itu pada saat saya di DPM itu memberikan saya kesempatan untuk terjun ke UKM atau namanya BSU kalau sekarang ya, ke BSU gitu. Jadi memang pada masa itu hubungan timbal balik itu masih terjadi sekali gitu. Kalau misalkan teman-teman BSU di angkatan saya atau angkatan sebelumnya itu masih butuh bantuan panitia, kita ke panitia atau setidaknya jadi anggota, jadi peserta gitu. Nah pada saat kami punya kegiatan di DPM, kami minta tolong sama mereka juga gitu. Jadi hubungan timbal balik ini kemudian membantu saya untuk kenal sama banyak orang, kemudian jadi dekat sama teman-teman yang pada saat itu kebetulan memang sudah digadang-gadang sama saya sih maju gitu, sehingga saya jadi punya banyak sekali orang-orang yang wah ini sering saya ajak nih gitu, wah saya ini sering sama saya ini punya kegiatannya gitu, oh dia punya kegiatan saya ikut nih gitu, atau saya punya kegiatan datang ya gitu, jadi dia akan support gitu. Nah dengan hal tersebut kemudian pada saat saya kampanye saya nggak perlu terlalu banyak atau repot-repot di angkatan saya gitu, di angkatan 17, tapi saya berfokus kepada angkatan di bawah 2 tahun dan 2 tahun di bawah gitu. Artinya apa? Nah artinya saya mau coba ketemu sama mereka dan ternyata lucunya ketemu juga di BSU dan di acara BPM gitu, jadi kayak ketemu lagi gitu. Jadi mereka udah kenal, saya sudah tahu mereka sudah tahu saya. Nah mereka inilah saya minta tolong dibantu ya teman-teman ya, kira-kira bisa nggak dibantu kalau misalkan ada pertanyaan atau yang nggak tahu tentang aku bisa langsung ke aku nanyanya gitu, dan kebetulan ada tim ses juga kan untuk ngejelasin gitu. Jadi memang secara pribadi sih personal approachment yang nggak sengaja di awal kejadian itu ternyata endingnya jadi senjata utamaku untuk berhasil maju di Pemira gitu. Berarti waktu zamannya Kak Panca itu bagus ya minat mahasiswa dalam berpolitik, dalam berorganisasi, bahkan dalam berpemira. Kalau kita pecah jadi dua antara organisasi dan pemira ya, dalam berorganisasi banyak yang aktif gitu. Nah, kenapa banyak yang aktif? Karena baik BEM, DPM, dan BSU pada masa itu memberikan kesempatan sebanyak-banyak kepada orang. Jadi saya masih ingat ada prinsip kalau kemarin dia jadi anggota, next event dia jadi kohort, maka dia boleh ngajak 1 atau 2 orang temennya yang dia kenal, sisanya orang baru. Next event lagi orang baru, nah jadi kohort yang nyari 2 orang, makanya di rolling panitiaannya gitu, dan tidak ada pemisahan antara orang yang udah di BSU aja gitu, enggak. Terus dia bisa ikut panitiaan BEM, DPM, besok di BEM sama DPM ada panitia BSU juga boleh gitu, saling tukar-menukar. Nah ada nggak yang nggak aktif? Tanya. Ada gitu. Ada nggak yang nggak mau? Ada. Tapi semua punya alasan untuk nggak aktif. Salah satunya yang menarik adalah maaf ya aku sambil kerja gitu misalnya. Maaf ya aku sambil ngurus keluarga, ada hal-hal yang nggak bisa ditinggalkan oleh keluarga. Nggak masalah gitu. Yang penting kita sebagai lembaga itu tetap membuka kesempatan dan mencari teman-teman, mau nggak ikut penelitian, tetap kasih dia kesempatan gitu. Supaya apa? Supaya kita kan nggak tahu nih potensi orang ini sebagus apa. Gimana kalau dari kesempatan yang kita kasih, kita bisa mengorbitkan para orang-orang yang hebat selanjutnya gitu. Nah, kalau dalam kondisi pemira, kondisinya selalu sama. Mungkin 2-3 tahun tuh selalu sama. Entah kenapa, menurutku ya, di teman-teman itu, udahlah gitulah prinsipnya gitu. Toh juga nggak akan berpengaruh banyak ke aku gitu. Nah ini yang penting tuh dicari, bahwa kenapa sih kalian harus milih gitu. Yang kedua, para calonnya juga harus memberikan visi dan misi yang bagus gitu, bahwa kalian tuh seandainya saya terpilih tuh ini loh yang saya janjikan, ini yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Ini loh yang saya tawarkan kepada kalian. Terlepas kemudian ada yang nggak suka dan sebagainya, justru ketika ada yang nggak suka berarti visi misi kita sedang diuji. Ketika ada personality yang diserang misalkan, berarti secara personality kita masih ada yang kurang. Jangan kemudian diserang balik anak orang, nggak diterima, kemudian oke, saya minta maaf, kita perbaiki ke depannya gitu. Kita make it better every day lah. Peminat mahasiswa ini semua punya alasan kenapa
melakukan sesuatu, baik memilih maupun tidak memilih gitu. Jadi kita coba mengurangi orang-orang yang tidak memilih supaya diajak-ajak, supaya dikasih mereka insight tentang kenapa kemudian orang tersebut harus dipilih gitu. Dan artinya seorang pemimpin lembaga itu harus menunjukkan kualitasnya sedari dini gitu. Jangan kemudian baru dapat teman banyak, baru apa namanya dekat-dekat pemirsa baru kemudian saya ini gitu, saya ini gitu. Aku rasa kurang bijak lah seperti itu. Kalau memang sudah ada rencana untuk menuju ke sana ataupun tidak kan nggak masalah gitu. Tapi being a good person it's good. Bagaimana untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut berorganisasi atau ikut panitia gitu. Karena kan minat mahasiswa udah mulai menurun nih untuk zaman sekarang ini untuk ikut. Mereka lebih mungkin seperti Kak Paja tadi bilang, lebih milih untuk nonton TikTok di kamar sore-sore daripada untuk ke kampus gitu. Jadi gimana? Itu off the record tadi pembahasannya ya, tiba-tiba dibahas gitu. Tapi saya ulang boleh, kalau disuruh milih dengan logika SMA-mu, apakah dirimu memilih untuk sibuk sampai subuh atau sampai pagi atau sampai tengah malam nggak pulang-pulang, atau tidur di rumah sore-sore sambil buka TikTok geletak-geletek? Oke. Kalau dari pemikiran sebagai seorang fungsionaris sekarang, pastinya dedikasi saya untuk sibuk dari pagi sampai sore sampai subuh bahkan. Itu dedikasi saya sebagai seorang fungsionaris. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa pada umumnya sekarang mungkin mereka akan memilih untuk TikTokan kamar subuh. Karena itu refreshing buat mereka. Setelah mereka berkuliah, capek kuliah, menerima informasi, udahlah kita istirahat di rumah gitu. Mungkin scroll TikTok, buka Instagram gitu. Atau ntar ada, ini bukan iklan ya, ntar ada 11-11 kan. Kita harus standby gitu. Wah, ini ada diskon nih. Tapi nggak salah gitu. Maksudnya it's okay kemudian untuk melihat teman-teman kita seperti itu. Jangan kemudian kita menghakimi mereka gitu, kayak orang-orang ini nggak mau aktif gitu, orang-orang ini kayak gini gitu. Nggak juga, kan kita nggak tahu masalah orang kayak gimana. Nah, tapi kita sebagai lembaga ada 80 orang gitu ya, saya fungsionaris ya. Itu punya kesempatan untuk ngajak mereka, yuk tingkatin minatnya yuk ke sini gitu. Dan sebagai lembaga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan yang bersifat sama rata. Oke, dulu saya masih ingat ada PKM. Banyak nih yang komen, apa nih PKM nih nggak jelas banget, rame banget, buat sekedar aja lah gitu. It's okay, tapi dari 500 kita dapat 10 yang bagus. Sedangkan kalau nggak diadain, kita nggak tahu siapa yang punya potensi gitu. Jadi untuk melihat potensi kita harus uji semuanya gitu. Wah, sekarang nih kita mau melihat apakah orang ini punya, mungkin kalau saya boleh mention buat teman-teman di MCC itu, acara yang paling saya benar-benar membuka pikiran saya itu adalah RPPS gitu. Ketika mereka ada RPPS, mereka kemudian mengajarkan teman-teman untuk cara beracara yang baik dan benar. Oke, dilombakan di perjelasan. Ketika orang-orang yang terpilih ini sudah punya potensi, tinggal dikembangin. Ketika orang-orang yang tidak ikut pun, kebetulan besoknya daftar jaksa, udah punya basic. Besoknya daftar pengacara, udah punya basic. Minimal logika hukumnya sudah terbangun lewat RPPS. Itu salah satu contoh kecil ya gitu. Atau kemarin di teman-teman SIL, teknik mereka untuk melakukan debat, bukan debat. A few moments later. Apa ya namanya? Enggak. Yes, thank you. Ikut IMCC misalkan. Makasih sudah bantu ya, aku tahu soalnya. Jadi mereka punya teknik untuk menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan sampai di tahapan hot bench. Jadi hot bench itu ya memang banyak sekali pertanyaannya, mereka harus hafal sama isinya gitu. Jadi mereka kemudian punya public speaking yang bagus, tapi kan harus ikut dulu untuk diuji. Kemudian ketika pun mereka dianggap tidak cukup bagus untuk ikut lomba, at least mereka sudah punya ilmunya gitu. Jadi ini yang penting untuk dilakuin sama teman-teman. Gini ya untuk dibuka kepada teman-teman untuk bisa melihat potensi semuanya gitu. Jadi ketika mereka punya potensi yang
mereka tahu, maka peminatannya akan lebih tinggi. Atau setidaknya ketika mereka dikasih kesempatan untuk buat sesuatu, mereka bisa perform gitu. Menurut Kak Panca penting nggak sih sebenarnya organisasi itu? Contoh konkret dari Kak Panca, karena Kak Panca dulu adalah seorang ketua DPM dan sekarang juga ikut STT dan segala macamnya. Apakah menurut Kak Panca itu penting nggak sih organisasi ke depannya di dunia kerja bahkan di dunia perkuliahan? Menurutku penting karena memang aku melihat bahwa organisasi ini tempat belajar yang sangat bagus. Tapi kan sering banget kita terpaku nih belajarnya di tempat yang kita ditaruh aja gitu. Padahal kita banyak sekali punya kesempatan belajar di sana. Aku masih ingat aku belajar cara buat surat di LKMM, kemudian aku praktekin di kegiatan aku ikutin. Kita belajar cara ngatur keuangan yang dikasih. Kita belajar soal administrasi, cara kalau kita mau ngakses pinjam aula lewat mana. Artinya kita harus berbicara sama orang baru, kita harus bicara sama pegawai. Di kampus kita harus tahu tata krama. Belajar tata krama juga. Mimpin rapat, public speaking kita dapat. Decision making, kita harus buat decision, kita harus bisa mikirin gini gitu. Di setiap itu punya pembelajarannya masing-masing. Bahkan kalau saya cerita di organisasi saya hampir ikuti simulasi kecuali si kesekre sama sampai kemudian melihat ternyata kayak gini ya kondisi kehidupan India, dan banyak sekali hal-hal yang aku dapetin di organisasi. It doesn't mean, bukan berarti orang-orang yang tidak ikut organisasi itu jelek. Mungkin mereka sudah menemukan passion dan potensi mereka di luar organisasi. Itulah yang mereka kejar gitu. Kita tuh kadang suka judgmental sama teman-teman tapi lupa nanya dia ngapain sih sebenarnya. Jadi kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadari benar dia sibuk, tapi kita kupu-kupu banget sih. Gitu. Apa sih orangnya langsung pulang gitu? Dia nggak tahu di rumah misalnya orang tuanya sakit misalnya, dia harus ngurus. Wah, dia sangat pengusaha kaya raya kan? Ini kita nggak tahu kan? Terus kalau misalnya Dina mau nanya dampak negatif sama dampak positifnya ikut organisasi itu jawabannya cuma satu menurutku, diri sendiri. Kenapa diri sendiri jawabannya? Kalau kemudian diri sendiri bisa melihat ada hal positif, ya didapetin positifnya. Tapi kalau diri sendiri melihat dampak negatifnya yang diserap, maka yang didapetin dampak negatifnya. Jadi kalau kemudian kita ngelihat ikut organisasi, dampak negatifnya kita nggak punya waktu nih, gitu, untuk sama keluarga, gitu. Pertanyaannya kita yang nggak punya waktu, atau kita yang nggak bisa ngatur waktu? Diri sendiri dong. Positif misalkan, ini sepertinya bisa diambil nih, kita dapat ilmu baru soal bikin surat gitu, kita bisa buat nomor surat gitu, kita bisa ya keren. Aku harus apresiasi ke Sekre, PDD, dan tanpa mendiskredit yang lain ya, ke Sekre sama PDD itu keren loh. Ke Sekre itu bisa nge-print amplop tuh gua ngerti itu keren sampai sekarang nggak bisa. Kalau PDD itu orang-orang tuh sering dia suruh PDD, dia nggak tahu PDD itu harus kreatif, harus bisa buat ini posternya, ini di sini itu prosesnya susah tau. Apalagi ketuanya itu, ini enggak ada. Itu dia gitu. Maksudnya jadi PDD itu susah gitu. Jangan lihat di gampangnya aja, kan balik ke diri sendiri lah tadi gue bilang. Jangan cuma ngelihat dari sisi itunya aja, itu susah loh sebenarnya gitu. Bahwa kita harus tahu nomor surat, kita harus tahu suratnya kemana, ngasih ke siapa. Banyak sekali kemudian kita tempat-tempat hal-hal yang sedikit dikesampingkan gitu. Harus ini jadi pentingnya. Enggak, semua penting gitu. Jadi dampak positif dan negatif itu boleh ke diri sendiri gitu. Gimana cara kita ngelihat suatu kejadian, apakah kita bisa ambil dan belajar atau kita gunakan sebagai tempat kita untuk berhenti melanjutkan gitu. Ada kegiatan bermasalah, berat gitu. Sudah aku kegiatan gitu. Atau diri kita sendiri memilih, ini kegiatannya lumayan berantakan ya, apa aja yang bisa dievaluasi ya gitu. Berarti next kalau aku ikut jadi panitia, ini harus jangan sampai kejadian lagi deh gitu. Kalau boleh tahu kapan sih kakak pertama kali mengikuti organisasi? Pertama menginjak dunia organisasi itu pada kelas berapa? SD kelas 5 jadi bendahara kelas. Jadi bendahara kelas? Seorang Kak Panca menjadi bendahara kelas? Kelas 5 SD? Iya. Itu pertama kalinya? Itu pertama kali. Terus aktif yang benar-benar ikut organisasi sebagai organisasi itu di SMP sih, ikut pramuka. Itu apa sih
yang kakak Panca dapetin tuh dari sebelum organisasi sampai sekarang jadi ketua STT? Oke, ini akan aku singkat aja ya. Dulu aku berpikir ke organisasi itu ketemu banyak orang. Aku lupa ada hal lebih mendasar yang aku dapetin. Dengan aku ikut organisasi ketemu sama berbagai jenis orang, aku dapat banyak sekali hal-hal yang ngebuat aku tuh bisa menyederhanakan satu kalimat. Aku nggak setuju. Aku mengerti, tapi aku nggak setuju. Jadi ketika ketemu sama banyak orang, kita ngelihat dia punya pemikiran seperti apa. Kita kan sering nih, orang ini gini gitu. Menghakimi duluan. Gitu. Padahal kalau kita tahu dia ngelakuin ini karena gini gitu. Aku nggak setuju, tapi aku mengerti gitu. Itu yang aku pelajarin dan itu jadi yang paling penting aku alamin di organisasi, sehingga toleransi kita terhadap manusia lain itu lebih luas gitu. Kita bisa lebih ngerti orang lain, kita bisa punya banyak teman, dan kita bisa belajar banyak dari manusia lainnya gitu. Oke, keren banget. Oke, sebagai closing statement Kak Panca mungkin bisa diberikan kepada teman-teman organisasi, teman-teman FH ataupun pemira-pemira nanti, bagaimana sih tips and trick menjadi seorang organisasi yang benar menurut Kak Panca? Sebagai menjadi ketua yang benar, menjadi organisasi yang benar, bahkan menjadi mahasiswa yang baik itu seperti apa? Keputusanmu saat ini adalah keputusan terbaik. Baik atau buruk itu besok yang tahu. Jadi jangan takut untuk buat keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri atau organisasimu saat ini, karena itu pasti keputusan terbaik saat ini. Kalau besok kelihatan jelek atau lagi 2 hari atau tahun depannya baru kelihatan hasilnya, nggak masalah, itu proses dari waktu. Yang penting ingat, yang kamu putuskan hari ini, saat ini juga itu yang terbaik. Itu. Oke, cukup. Apa Kak Panca mau ada closing statement lagi? Nggak, cukup. Udah kayak debat ya, ada closing statement gitu. Dukung saya. Ya, karena kita kan mau deket pemira. Oke. Jadi kita harus ada closing-closingan dulu. Oh gitu. Jadi tadi seperti yang tadi Kak Panca bilang, jadi bahwa organisasi itu penting sebenarnya, sangat penting. Itu kembali lagi bagaimana cara kita mengatur diri, bagaimana cara kita memanajemen diri, seperti itu kan Kak Panca. Dan untuk pemira itu sendiri pun juga penting, bagaimana untuk tidak hanya memikirkan tentang pemira saja, tapi bagaimana cara kita untuk mengambil banyak teman, memiliki relasi yang banyak dan berdampak untuk banyak orang, seperti yang akan jadi kesimpulannya seperti itu. Dan juga sebentar lagi kita juga akan ada pemira di tanggal 7 November untuk teman-teman FH Unut. Gunakan hak suara kamu, gunakan demokrasi kalian untuk tanggal 7 November di Pemira Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mungkin sekian dari kita ya Kak Panca untuk podcast dari DPM FH Unut. 2-3 dagang kain. Sampai jumpa di kesempatan lain. Oke, kita akan lagi ada podcast selanjutnya di nanti. Yeah. Terima kasih.